Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan mereview kembali mata kuliah pengenalan teknik telekomunikasi dari week 1 hingga week 14 yang telah kami pelajari selama semester 1 ini. Apa saja sih yang sudah kami pelajari? Yuk disimak videonya. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses menyampaikan ide, pesan, informasi dari sumber ke penerima. Pihak yang menyampaikan informasi disebut sebagai sumber, sedangkan pihak yang menerima informasi disebut penerima. Di dalam komunikasi pasti terdapat komponen. Apa aja sih komponen dalam komunikasi? Yang pertama ada sumber. Yang kedua ada penerima. Yang ketiga, informasi yang ingin disampaikan. Yang keempat, media transmisi. Yang kelima, ada protokol atau tata cara penyampaiannya. Permasalahan banyaknya sumber dan penerima dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi satu ke satu bisa diberi contoh seperti dialog antar dua orang. Yang kedua, komunikasi satu ke banyak. Contohnya seperti podcast atau guru yang sedang menjelaskan di dalam sebuah kelas. Yang ketiga, komunikasi banyak ke satu. Yang keempat, komunikasi banyak ke banyak. Contohnya itu seperti grup chat. Komunikasi. Apa itu telekomunikasi? Tele berasal dari bahasa Yunani yang berarti jauh. Jadi telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh. Sedangkan teknik telekomunikasi adalah cabang keteknikan yang mempelajari tentang bagaimana menyampaikan informasi dari suatu titik ke titik lain dengan menggunakan prinsip atau hukum elektromagnetika. Nah, sistem telekomunikasi pada awal-awal memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jarak jangkauannya yang sangat terbatas. Kedua, sangat bergantung pada cuaca. Dan ketiga, sulit mengakomodasi komunikasi massal. Nah, telegraf. Telegraf ini merupakan penerapan ilmu elektromagnetika pertama kali di bidang telekomunikasi. Nah, telegraf ini dikembangkan oleh Samuel Morse pada tahun 1844 di Amerika Serikat. Nah, pada telegraf ini untuk menyalurkan pesan manusia, Morse menjembataninya dengan kode Morse. Nah, kode Morse ini adalah pemetaan alfabet ke dalam titik dan garis atau dot and dash. Misalnya dalam kode Morse untuk A adalah titik dan garis. Nah, kemudian jarak jangkauan dari telegraf ini adalah sekitar 2 mil atau 3,2 km. Dimana semakin jauh sinyal merambat, semakin lemah amplitudenya. Nah, kapasitas transmisi telegraf Morse adalah 30 karakter per menit. Nah, dilihat dari gambar pada slide ini, kita dapat mengetahui bahwa semakin jauh sinyal merambat, maka semakin lemah amplitudenya. Oleh karena itu, dari transmitter ke receiver akan dipasang relay di mana ketika amplitude sinyal itu menurun akan diperkuat lagi. Nah, oleh karena itu pada sistem telegraf dipasangin relay agar bisa menjangkau pada jarak yang luas. Perkembangan teknologi wireless dimulai dari Ampere, Gauss, dan Faraday yang meletakkan landasan fisis dari elektromagnetika melalui hukum-hukum yang dirumuskan masing-masing. Selanjutnya, Maxwell menyatukan hukum-hukum tersebut dan menggunakannya untuk memprediksi rambatan gelombang elektromagnetik. Lalu, Heinrich Hertz memverifikasi dugaan Maxwell tersebut dengan percobaan induksi elektromagnetiknya. Kemudian, Marconi mempelopori aplikasi di lapangan dengan transmisi sinyal telegraf pengantar teknik telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi modern mengkombinasikan antara media transmisi wired dan wireless. Salah satu contohnya adalah IPTV.
transducer. Nah, transducer adalah sebuah peralatan yang Penomoran tandem bentuk exchange. energi ke bentuk Berdasarkan energi yang lain. ilustrasi berikut, Nah, pelanggan pada origin dari transducer nomor ini ada transducer 2501107 satu arah ingin atau menghubungi pelanggan unidirectional, dan juga ada transducer 2511107 dua arah akan mengalami atau 3 tahap bidirectional. switching. Yang pertama, Nah, artinya pelanggan pada 107 ke tandem transducer exchange 2 bidirectional ini atau berarti switching di transducer local tersebut exchange dapat mengubah 50. sinyal dari Yang kedua, satu local ke exchange bentuk dua, 50 ke dan juga local dari exchange bentuk 51 ke bentuk atau satu. switching di Beda tandem nggak? exchange 2. Beda Yang atau ketiga, unidirectional tandem yang exchange bisa 2 dari ke bentuk pelanggan satu, bentuk dua, dan 107 pada juga local exchange 51 sebaliknya. atau Nah, switching di contoh local dari exchange 51. transducer bidirectional Sentral yang ini melayani adalah switching antena. tandem Nah, exchange sedangkan contoh dari dinamakan primary transducer exchange. unidirectional adalah mikrofon. Baik suara maupun informasi pada umumnya dapat dipresentasikan dengan gelombang. Nah, banyaknya gelombang dalam satu detik itu disebut frekuensi. Dengan satuannya adalah hertz. Nah, frekuensi dan amplitudo ini dapat digambarkan dalam spektrum frekuensi. Nah, bandwidth atau lebar pita frekuensi menyatakan lebar rentang frekuensi yang diduduki oleh sinyal. Nah, sinyal dengan rentang frekuensi yang dimulai dari 0 Private branch disebut exchange sebagai atau sinyal PBX, baseband. local exchange Nah, yang sedangkan bersifat sinyal yang private. tidak dimulai Saat ini dari frekuensi implementasinya 0 pada hotel dikategorikan dan kontak. sebagai PBX sinyal ini harus passband. dihubungkan dengan PSTN. Nah, untuk dari berhubungan slide ke sebelumnya kita gunung. dapat mengetahui bahwa passband itu merupakan sinyal yang tidak dimulai dari 0 Hz. Nah, sinyal ini diperoleh dengan menaikkan frekuensi baseband. Nah, proses menaikkan frekuensi ini disebut dengan modulasi. Nah, mengembalikan passband ke baseband itu dilakukan dengan cara menurunkan frekuensi. Nah, proses menurunkan frekuensi itu disebut dengan demodulasi atau kebalikannya dari modulasi. Nah, media transmisi wireline. Media transmisi wireline Kinerja pada terdiri atas jaringan 4 macam, akses. yaitu pertama, Kualitas sinyal media dalam transmisi jaringan tembaga, akses ditentukan media oleh daya transmisi sinyal, self-optic, redaman, ya, dan derail. twisted pair, dan keempat, Daya sinyal. microstrip. Daya sinyal menyatakan energi sinyal per satuan waktu. Daya sinyal sebanding dengan kuadrat tegangan.